Yang terhormat Pak Prabowo, Presiden Republik Indonesia, kita sedang dalam kondisi perang. Dan ketegasan Anda untuk melakukan sebuah dan banyak tindakan tangan besi ini diperlukan. Dan jika itu harus dimulai, Anda mungkin harus mulai dengan propaganda. Halo Sainsikers, kembali berjumpa bersama saya Denny Darko. Tidak ada yang namanya misteri, yang ada adalah tanda-tanda yang kita semua coba untuk mengerti. Pak Prabowo ini seharusnya sudah menyadari bahwa kita sedang berperang. Bukan dengan sesama anak negeri kita, tetapi dengan kekuatan asing yang menungganginya. Dan kita harus memulai gerakan propaganda agar rakyat tidak tersesat. Kita mulai dari opening aja dulu ya. Propaganda ini arahnya itu untuk pertahanan Indonesia di era narasi yang begitu liar, termasuk fitnah, disinformasi, dan kebencian, atau seperti apa? Bahasa gampangnya adalah di era Pak Jokowi dulu. Pak Jokowi ini punya buzzer. Pak Prabowo ini sepertinya enggak melakukan hal yang sama. Jadi beliau masih tetap berharap kecerdasan masyarakat Indonesia, kebaik-sangkaan atau husnuzon dari mereka, dan juga petunjuk dari Allah SWT. Yang saya bilang, ini semua tidak akan terjadi dalam peperangan. Pak Prabowo yang seorang serdadu harusnya tahu bahwa dalam peperangan, kita berdoa, kita akan tetap mati. Tapi kita harus mengokang senjata, memiliki taktik dan strategi. Dan kita harus menyerang lawan langsung ke jantung pertahanan mereka. Dan saya ingin katakan bahwa perang ini sudah dimulai. Dan kita, we are losing, Pak. Kita sekarang ini mulai kalah. Saya melihat hari ini ada sebuah gorengan berita yang menyerang Ibu Sri Mulyani tentang pertimbangan bahwa dana untuk membiayai dosen dan juga pengajar atau guru ini mungkin untuk juga diberikan oleh kontribusi masyarakat yang langsung digoreng dan disantap oleh terutama, karena di timeline saya kebanyakan milenial-milenial yang mereka nggak puas dan para pengibar One Piece, Pak. Mereka ini menyerang semua yang dikatakan oleh beliau. Selama ini pun banyak sebuah narasi yang sepertinya memang disusun. Entah karena mereka ini menikmati AdSense atau guliran views yang banyak. Seperti pajak yang akan dikenakan terhadap amplop pernikahan yang sudah absurd. Dan ini semua menyasar Ibu Sri Mulyani yang memang ingin membenahi perpajakan di Indonesia. Terutama saat Anda, Pak, ini sedang mengupayakan di 17 Agustus nanti semua transaksi online dan yang ada diperbankan di seluruh Indonesia bisa dilacak dan diketahui oleh negara. Maka hal seperti ini harus disampaikan dengan lebih detail, dengan lebih terperinci. Dan jika memang tidak mungkin disampaikan, jangan disampaikan dahulu. Dan jika memang disampaikan tapi orang tidak mengerti, maka harus dimuati dengan hal-hal yang membuat mereka mengerti, memahami, dan menyetujui. Dan jika itu harus melalui sebuah tindakan propaganda, maka ini harus kita lakukan. Tapi menurut Mas Denny Darko sendiri, itu kan sebenarnya bergulir liar itu bukan, apa ya bahasanya, bisa jadi memang opini masyarakat yang memang sudah kadung kecewa ataupun memang nggak puas dengan pemerintah Pak Prabowo itu sendiri. Betul, tapi kalau ini terjadi secara bersamaan, ingat ya, momennya itu bersamaan, muncul dengan narasi yang hampir sama. Padahal saya saat menonton rilis yang dilakukan atau dibawakan oleh Bu Sri Mulyani, tidak ada hal-hal yang ditakutkan oleh masyarakat seperti menaikkan pajak atau meminta masyarakat untuk membantu membayar SPP, SKT, dan UKT dan sebagainya. Maka ini adalah satu hal yang memang sengaja untuk disebarkan, untuk menyerang. Bahkan saya melihat juga bagaimana adanya kehati-hatian dari Bu Sri Mulyani saat harus memaparkan kondisi keuangan dan fiskal negara di hadapan Pak Prabowo, dan beliau mengingatkan bahwa wartawan ini masih sedang di dalam ruangan. Saya mencurigai, Pak, bahwa agen-agen asing itu memang ada dan mereka ini mempengaruhi wartawan-wartawan kita untuk memberitakan sesuatu dengan hal-hal yang tidak semestinya. Tidak dengan satu kaidah jurnalisme, yaitu cover both sides. Yang kesannya sekarang ini, pemerintah itu selalu dijadikan objek untuk dijelek-jelekan dan disebarkan keburukannya. Tapi prestasinya ini tidak pernah diungkap sama sekali. Maka saya di sini sangat menyarankan, jika hal itu pun tidak mungkin dilakukan, penggunaan buzzer seperti zaman Pak Jokowi, jika ini harus dilakukan, lakukan dengan sebijak-bijaknya dan dengan seobjektif mungkin, saya pikir. Karena berita ini memang harus ditangkal dan di counter keberadaannya. Ya, tapi
ini sebenarnya tugas siapa pada akhirnya? Maksudnya presiden sendiri? Hasan Nasbi. Iya, maksudnya ada apa dengan Pak Hasan Nasbi? Apakah memang tidak berkonsultasi? Terlalu besar. Kalau menurut saya sepertinya Bang Hasan di sini itu bekerja sendirian. Maka dia perlu bantuan dari banyak orang. Dan saya harap, bahkan saya katakan tadi kan ini bukan anak bangsa, tapi mereka yang diperalat. Maka coba kumpulkan orang-orang yang memiliki banyak pengikut. Seperti Timothy Ronald, Ferry Irwandi. Kalau Deddy Corbuzier kan sudah pasti akan datang kan kalau dipanggil kan. Orang-orang yang memiliki pengaruh ini tadi dikumpulkan dan mereka harus diminta untuk menjelaskan sebaik-baiknya. Dan kalau mereka bisa memberikan kritik, silahkan kumpulkan menteri kalau perlu. Dengar pendapat dari orang-orang yang merupakan corong dari para, ya kita bilang konstituen mereka yang merupakan follower mereka ini tadi. Saya boleh katakan mereka lebih legitimate dibandingkan anggota DPR RI sekalipun karena mereka mewakili suara para followersnya. Kalau anggota DPR kan kita nggak pernah tahu, walaupun nggak semuanya ya, tapi kita tahu bahwa suara bisa diperdagangkan, diperjualbelikan. Tapi kalau mereka ini, saya ingin katakan bahwa semua followersnya ini nyata. Mereka menyampaikan keluh kesahnya, dan mereka pasti akan juga percaya dengan representasi mereka jika mereka diundang. Dan mereka saya yakin pasti akan mau datang ke istana. Panji, nah kesempatan kan untuk datang ketemu lagi sama Pak Prabowo. Lantas tapi kan kalau kita bilang ya, Pak Prabowo sejak dari awal Pak Prabowo ini kan memang seorang serdadu, dan juga Pak Hasan Nasbi ya kita tahu lah track record Pak Hasan Nasbi yang begitu piawai memang menangani isu-isu termasuk membranding Pak Jokowi yang kanan belok kiri gitu. Apakah hal-hal seperti ini memang menurut Mas Den, apakah memang luput dari Pak Prabowo dan kabinetnya ataupun memang belum? Pak Prabowo ini kan Presiden Republik Indonesia, yang diurus itu banyak. Maka ya, Bang Hasan di sini harus bisa membuat yakin Pak Prabowo bahwa ini sama pentingnya dengan rapat dengar pendapat bersama menteri, staf menteri atau siapapun itu, bahwa hal-hal seperti bendera Jolly Rogers itu dan sebagainya ini harus diselesaikan langsung ke intinya, yaitu dengan mengajak bicara mereka ini tadi semua. Bahkan pers kalau perlu dipertemukan dan ditanya dengan sangat terperinci apa yang mereka maksud. Dan mereka harus align dengan nation interest. Jika tidak, bredel saja. Di satu sisi juga kalau kita bilang di saat perang narasi ini sedang berlangsung, apa sebenarnya yang terjadi itu kalau dari sudut pandang saya bisa jadi apakah memang Pak Prabowo ini sedang sengaja membiarkan dan nantinya baru akan ditindak? Maksudnya dia mungkin menunggu momen atau seperti apa? Itu mungkin Pak Jokowi ya. Tapi kalau Pak Prabowo ini mungkin di luar profesinya yang sebagai seorang serdadu, dia yang pernah langsung turun di peperangan. Bahkan beliau juga akhirnya mengalami ya hal yang dialami pada fisiknya ini karena pengabdiannya di dunia militer ini tadi. Tapi kita melihat bahwa Pak Prabowo ini ya sebenarnya adalah bapaknya Bobby Kertanegara gitu loh. Orang yang berhati lembut. Profesinya Rambo, tapi itu tadi hatinya kalau saya pikir Pak Prabowo ini Hello Kitty. Nah, dan dia ini nggak tegaan saya pikir. Maka saya berharap ya harus orang-orang di sekitarnya yang akan memberitahukan. Karena jika tidak ini akan terus seperti ini. Dan ini akan dimanfaatkan oleh musuh-musuh tak terlihat yang datang dari luar negeri untuk menunggangi anak negeri. Ini juga ada hubungannya dengan mungkin Indonesia yang sudah join BRICS dan ekonomi global yang sedang... Ya tentu saja lah. Dunia Barat pasti nggak akan suka dengan Indonesia join BRICS. Kita pun kemarin dipermalukan dan dipermainkan dengan 19% yang seakan-akan kita mendapatkan keuntungan. Tapi ternyata negara lain yang nggak nego, nggak ditelepon presidennya seperti itu. Pak Prabowo juga harus melakukan penekanan terhadap si gila Donald Trump ini tadi. Dan ini harus dilakukan secara langsung. Saya pikir ini harus segera dipadamkan agar Pak Prabowo bisa segera fokus mengurusi hal-hal yang akan terjadi di luar negeri seperti yang tadi saya katakan. Di timeline TikTok saya juga melihat maksudnya banyak sekali belakangan ini beredar ya kayak kompilasi di saat pidato Pak Presiden waktu nyalon, kan beliau beberapa kali nyalon jadi presiden dan sekarang setelah jadi presiden kayak yang mau ngejar korupsi sampai Antartika, terus itu dikompilasi sama Pak Prabowo yang bilang kalau emang mau dikembaliin orang-orang yang korupsi nggak apa-apa dikembaliin aja. Maksudnya intinya apakah benar Pak Prabowo ini mulai melempem nih saat dia menjabat, tidak galak lagi seperti awal-awal dia pidato pas jadi calon? Kita tahu bahkan saat menciptakan sebuah desain rumah minimalis dan bersih, kita akan kotor dan sangat tidak minimalis saat melakukannya. Saat seseorang sedang bersolek, maka dia akan melewati masa yang aneh dulu. Cewek cantik itu kalau
sudah make up selama lebih dari 10 menit. Kalau awal-awal cuma pakai foundation terus dinilai, nggak ada cewek yang cantik. Maka apa yang dilakukan oleh Pak Prabowo itu bukan hasil, bukan tujuan, tapi masih perjalanan. Beliau mengatakan bahwa oke, kalau ternyata korupsi dibalikin dulu, nanti akan diampuni. Ini adalah cara agar yang koruptor ini ngaku dulu, seperti itu. Nah setelah ngaku, ya dia mungkin nggak akan melakukan itu. Karena itu tidak diundangkan dan beliau akan bisa gampang menegasikan hal itu tadi. Nah, sama juga dengan mengejar sampai Antartika. Apakah mengejarnya ini dengan seperti di film-film pengadilan yang semua dikumpulkan, terus kemudian mengirim Iko Uwais atau Yayan Ruhian untuk menyerang langsung ke target pertahanan mereka? Nggak seperti itu. Pak Prabowo melakukan berbagai cara, nego sana, nego sini, lobby sana, lobby sini, dan satu demi satu ini jelas mulai ditangkapi. Termasuk Rizal Khalid yang sekarang ini sedang bersembunyi di Malaysia. Maka ayo kita berikan kesempatan. Let's give our bro to cook. Nah, dan Pak Prabowo is cooking. Berbicara tentang kecelek masalah tarif Donald Trump, menurut Mas Denny Darko, seberapa banyak maksudnya kita yang nanti akan bernegosiasi lagi kemungkinan akan diberikan lebih murah. Jika tidak, saya pikir Pak Prabowo sudah saatnya mengatakan bahwa ya sudah kita anulir dan silakan mau berikan berapapun, tapi kita tidak akan memberikan 0% pada produk Amerika. Dan jika itu sampai terjadi, mereka juga pasti akan menikmati semua neraka ini nanti. Dan jika ternyata kita bisa mempush ini dengan perjanjian yang berkaitan dengan ya di Papua dan sebagainya, ini akan bisa lebih mantap lagi dan saya pikir ini sesuatu yang harus dilakukan. Lantas di era perang narasi seperti ini yang mana mungkin memang tidak seheboh perang-perang yang menggunakan nuklir atau mungkin pesawat jet tempur. Cuman yang paling awalnya kan sebenarnya gardanya pun Pak Prabowo ini sudah mengantisipasi dengan membuat rakyat tidak lapar dengan MBG. Cuman kalau masalah sumber daya manusia sendiri kan sebenarnya sedikit dipantik pun orang-orang Indonesia ini langsung benci, cancel. Nah ini bukannya ini juga harus diatasi Mas Denny Darko untuk mencegah isu-isu atau hoax-hoax yang bertebaran. Makanya tadi saya katakan bahwa ini semua harus dikonten, dibatasi dulu, diisolasi dulu daerah kebakarannya dan dipadamkan di situ saja. Karena jika air atau pemadam tadi disemprotkan ke daerah lain, maka akan berpotensi menimbulkan implikasi yang tidak diinginkan. Ini semua sebenarnya tersebar hanya kepada, ini saya katakan di sini benar dan jujur adanya, para milenial dan Gen Z tua yang kritis, yang mereka ini mempertanyakan dan protes terhadap apapun, maka ambillah influencernya. Minta mereka mengetahui apa yang sebenarnya, dan mereka harus menjelaskannya. Karena jika tidak, ini semua akan terus terjadi dan terulang kembali. Bu Sri Mulyani adalah sosok yang sangat berbahaya. Berbahaya dalam artian apa? Dengan semua kepiawaiannya, kita bisa melewati krisis dan masih ada hingga saat ini. Makanya beliau masih dipertahankan hingga sekarang. Bahkan beliau yang dulu ada di Bank Dunia, saya pikir nggak akan mungkin segampang itu pulang ke Indonesia jika tidak memang diberikan kesempatan untuk membantu mereparasi kondisi keuangan bangsa kita. Maka kita berikan kesempatan dan lakukan, terutama sadari bahwa sekarang perang sedang terjadi. Propaganda atau mati.